Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim, alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita usia yang panjang. Allah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga sampai pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Salah satu modal utama yang harus kita raih pada hari kemudian nanti adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syafaat Allah? Karena pada hari kemudian nanti ketika kita sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, maka setiap orang akan antri untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang pernah dia lakukan selama dia hidup di dunia. Sehingga seri demi seri dari kehidupan yang pernah kita jalani akan diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini di AKL ini, yakin bahwa pada hari kemudian nanti kita akan melihat kembali amal-amal itu. Pada saat kita berkumpul di tempat ini lalu kemudian kita melakukan salat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semua akan diputar kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dibalik daripada itu ternyata waktu yang kita butuhkan untuk mempertanggungjawabkan setiap amal yang kita lakukan itu sangat panjang lamanya. Perbandingannya satu hari pada hari kemudian nanti 1000 tahun di dunia ini. Itulah perbandingan lama, bahkan ada pada ayat lain 50.000 tahun lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Ketika hari kemudian nanti datang, maka kemudian semua orang akan lari menyelamatkan dirinya sendiri. Yafirrul mar'u min akhihi, dia akan lari dari saudara-saudaranya, dia akan lari dari orang tuanya, dia akan lari dari anak-anaknya. Semua orang akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Itulah yang akan terjadi pada hari kemudian nanti. Nah, para bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syafaat adalah merupakan salah satu modal utama untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita antri puluhan ribu tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang pernah kita lakukan, maka pada saat itulah kita akan sangat membutuhkan syafaat itu. Lalu pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala? Amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada kita semua? termasuk syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kadang-kadang pada saat kita mengikuti pengajian, atau mungkin ada yang mengikuti salawatan, atau mungkin ada yang mengikuti tahlilan, kadang-kadang selalu pemimpin itu menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Karena ternyata salah satu jalan untuk mendapatkan syafaat pada hari kemudian nanti adalah dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan pertama yang dapat kita lakukan sehingga dengan amalan itu Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua adalah dengan kita memperbanyak membaca la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisat min qalbihi. Ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berbahagia dan akan paling menikmati syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kemudian nanti adalah orang yang membaca atau mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dengan ikhlas murni dari hatinya. Ini la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat yang akan menjadi kunci bagi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah adalah kata kunci untuk mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah adalah merupakan kata kunci untuk mendapatkan kunci mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka la ilaha illallah banyak menjadi syarat dalam banyak amal yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dan salah satunya adalah bahwa orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kemudian nanti adalah orang yang membaca atau mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dengan ikhlas dari hatinya. Mana yang disebut sebagai orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah? Tandanya kita bisa lihat dalam keseharian kita, yaitu orang-orang yang menerjemahkan la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-harinya. Pada saat dia mengucapkan atau membaca la ilaha illallah, dia yakini dalam dirinya bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain daripada Allah, baik di langit maupun di dunia ini. Dan kemudian itu dia terjemahkan dalam kehidupan dia. Pada saat dia salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia menyembelih hewan, berkurban dan seterusnya, semua dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Cuma kadang-kadang, Mbak, ibu-ibu saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada di antara manusia yang meninggalkan la ilaha illallahnya di masjid. Kenapa dia tinggalkan? Biasa kita membaca dalam salat kita, setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah 17 kali minimal. Kenapa? Karena setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah, dan di dalam surah Al-Fatihah itu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta, ya Allah. Cuma kadang-kadang ayat ini dilupakan oleh kebanyakan orang, atau disimpan di masjid, disimpan di musholla, disimpan di rumah atau di tempat salatnya. Kenapa? Ternyata setelah keluar dari masjid dia datang lagi ke dukun A. Setelah selesai salat dia datang lagi ke dukun B, dia tanya sama dukun. Akhirnya apa? Dia jatuh ke dalam kemusyrikan lagi. Setelah dia melakukan salat, dia datang lagi ke kuburan A, kuburan B, kuburan C, dan seterusnya. Dia minta sama orang yang ada di dalam kuburan itu yang tidak mungkin memberikan jawaban terhadap permohonan-permohonan dia. Jatuh lagi ke dalam kemusyrikan. Maka disebut orang itulah orang-orang yang meninggalkan Fatihahnya, meninggalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di masjid atau di tempat salatnya. Dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi itu hanya berlaku di masjid, pada saat dia salat. Dia membaca la ilaha illallah, dan setiap salat dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
tapi itu hanya berlaku di dalam salatnya, karena setelah selesai salat dia kembali kepada kemusyrikan yang dia lakukan. Nah, inilah orang-orang yang tidak ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dengan ikhlas, itulah orang-orang yang dijamin ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka itulah orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis lain Rasul menyatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya yang keluar dari mulutnya saat dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka itulah orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyarankan kepada kita, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah, ajarkanlah kepada orang-orang yang sakarat itu la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya ucapan yang keluar, ucapan terakhir yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Sehingga dengan demikian dia berhak mendapatkan tiket untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa mengucapkan itu, Pak. Tidak semua. Banyak orang yang kadang-kadang kita lihat dalam keseharian dia adalah orang baik, suka menolong orang. Tapi satu, dia tidak bagus salatnya. Kelihatannya dia banyak membantu orang, tapi sama tetangganya sendiri kurang bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Pada akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Banyak orang yang setiap hari kita lihat dia pergi salat, rajin membantu orang, tapi pada waktu-waktu tertentu dia datang ke kuburan si A, kuburan si B, kuburan si C, kemudian dia meminta terhadap kuburan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat dia mau meninggal, yang keluar dari mulutnya adalah Habib A, Wali A, dan seterusnya. Dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ucapan akhir kata la ilaha illallah itu sangat tergantung pada aplikasi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita selalu baca setiap kali kita sholat. Semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang selalu membaca la ilaha illallah. Kemudian amalan yang kedua untuk mendapatkan syafaat pada hari kemudian nanti adalah dengan kita berpuasa. Kita berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah ilustrasi yang sangat indah melalui hadis beliau. As-siyamu wal Qur'ani yashfa'ani yaumal qiyamah. Bahwa pada hari kemudian nanti ada dua amalan yang akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu melakukan amalan ini. Yang pertama adalah puasa kita, kemudian yang kedua adalah Al-Qur'an yang kita selalu baca. Maka puasa kita akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian puasa kita akan ngomong di hadapan Allah, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, inni mana'tuhu 'anil ta'ami wasyarabi wasyahawati fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, sayalah yang telah menghalangi orang ini tidak makan, sayalah yang membuat orang ini tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari, fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, izinkan aku berikan syafaat kepada orang itu. Ini puasa yang kita lakukan, Pak. Puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa Syawal kita nanti, puasa Asyura, puasa putih kita yang kita lakukan, semua akan datang ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia memohon supaya Allah memberikan syafaat kepada kita. Maka kemudian Rasul menyatakan fayashfa'an, dan kemudian kedua-duanya ini akan memberikan syafaat kepada kita, puasa dan Al-Qur'an yang kita selalu baca. Maka amalan yang ketiga untuk mendapatkan syafaat pada hari kemudian nanti adalah dengan kita rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Sekarang malam keberapa, Pak? Malam ke-6. Sudah ada yang khatam Al-Quran 30 juz? Ya? Imam Syafi'i rahimahullah ketika bulan Ramadan datang, kadang-kadang beliau itu khatam 2 kali dalam sehari. Imam Syafi'i. Kemudian ada imam lain, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu beliau khatam 3 kali setiap 3 hari beliau khatam. Ada lagi namanya Imam An-Nakhai, salah satu ulama besar di bidang ilmu fikih. Beliau ini setiap bulan selalu khatam minimal 3 kali di luar bulan Ramadan.
Tapi ketika bulan Ramadan datang, beliau Imam An-Nakhai selalu khatam setiap 3 hari. Bahkan Imam Malik rahimahullah, ketika bulan Ramadan datang, beliau adalah seorang penulis besar Imam Malik. Beliau sangat terkenal, buku hadisnya ada namanya Al-Muwatta lil Imam Malik. Ada kitab kumpulan hadis namanya Al-Muwatta. Kemudian Imam Malik adalah merupakan salah satu guru besar, guru para ulama. Bahkan dia adalah salah satu imam mazhab, yaitu mazhab Maliki. Ketika bulan Ramadan datang, beliau meninggalkan mengajar di kelas-kelas. Beliau meninggalkan mengajar di majelis-majelis ta'lim. Dan kemudian beliau meninggalkan menulis. Beliau tidak melakukan itu. Beliau beralih memfokuskan dirinya pada Al-Quran. Itulah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan inilah jalan para ulama-ulama kita terdahulu. Ketika bulan Ramadan datang, kita memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Al-Quran? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Dalam hadis riwayat Muslim. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena pada hari kemudian nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran. Siapa orang yang bersahabat dengan Al-Quran? Orang yang rajin baca Al-Quran, dia pelajari makna-makna Al-Quran, dia tadabburi setiap ayat-ayat Allah. Kemudian orang-orang yang selalu hidup dengan Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan ketika hari kiamat tiba, maka kemudian Al-Quran pun akan datang dan ngomong di hadapan Allah, "Ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, inni mana'tuhu anin naumi billail." Sayalah yang membuat orang ini tidak tidur di malam hari. Dia membaca ayat-ayat Allah, dia mempelajari ayat-ayat Allah, dia menggali makna setiap ayat dari dibalik ayat-ayat Allah, dia mengamalkan ayat-ayat Allah, dia berdiri di akhir malamnya dengan melakukan salat tahajud bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasyaffi'ni fihi, maka kemudian Al-Quran akan ngomong, "Ya Allah, berikan syafaat kepada orang ini." Itu bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Ini bulan Ramadan, Pak, bulan latihan untuk kita memperbanyak baca Al-Quran ya. Tidak usah banyak-banyak Pak, dalam sehari baca Al-Qurannya 10 juz aja cukup ya. Bisa Pak? Kalau tidak bisa semampunya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai latihan, bulan latihan bagi kita semua. Kalau memang kita tidak bisa mengkhatamkan setiap hari 1 juz satu hari, atau mungkin ada yang 3 juz setiap hari, ya tidak apa-apa lah kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul itu bukan hanya yang malam Jumat Pak. Ada sunnah-sunnah yang lain. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tidur, beliau cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, beliau berwudu. Lalu kemudian setelah beliau berwudu, beliau membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Thauban, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada kita bahwa sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam tidur, beliau terlebih dahulu membaca Al-Quran. Ada 2 surah yang selalu dibaca oleh beliau sebelum beliau tidur, dan beliau tidak pernah tinggalkan itu setiap malam. Surah apa itu? Yang pertama adalah Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Surah As-Sajdah 30 ayat 3 halaman. Surah As-Sajdah 30 ayat dan 3 halaman. Kemudian surah yang kedua adalah surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sampai terakhir. Jumlah ayatnya juga 30 ayat Pak. Berapa halaman? Berapa halaman surah Al-Mulk? 2 halaman 1/3. Kalau ada yang sering memperhatikan bacaannya Syekh As-Sudais, Syekh As-Sudais setiap halaman itu beliau butuhkan waktu 2 sampai 2,5 menit per halaman. Kalau Syekh Rashid Afasi, kalau beliau membaca Al-Quran biasanya 2,5 sampai 3 menit per halaman. Kemudian ada lagi sebelum itu yang sangat terkenal, namanya Syekh Abdullah Al-Matrud. Setiap halaman boleh baca antara 3 sampai 3,5 menit per halaman. Jadi kalau surah As-Sajdah yang terdiri dari 3 halaman, kalau rata-rata kita baca 3 menit, kalau bacaan kita lancar, insya Allah 9 menit selesai itu surah As-Sajdah. Surah yang kedua, surah Al-Mulk 2 halaman 1/3.
dikali 3 menit berapa menit, Pak? 7 menit. Kalau kita hitung 9 menit tambah 7 menit ada 16 menit. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyempatkan diri membaca Al-Qur'an sebelum beliau tidur selama 1/4 jam atau sekitar 16 menit lamanya. Itulah yang dimanfaatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tidur. Lain dengan kita. Umatnya belakangan sebelum tidur sinetron. Seolah-olah tidur ini kagak bakalan enak kalau nggak nonton Haji Muhyiddin dulu sebelum tidur. Atau kadang-kadang nggak enak tidur, pokoknya nggak bisa tidur sebelum update status, kan begitu. Facebook, Twitter, apalagi BBM. Alhamdulillah seluruh pekerjaan hari ini sudah selesai. Selamat malam all. Ada lagi, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bobo iyu. Kan udah macam-macam seperti itu yang biasanya dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir ini. Di mana di antara kita yang pernah membaca Al-Qur'an sebelum beliau tidur? Paling-paling yang umumnya dibaca, ini pun masih sering terlupakan, adalah pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas pembaringan beliau membaca ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, yang saya singkat dengan trio qul, itu masing-masing 3 kali. Itu yang dibaca. Itu pun kadang-kadang terlupakan, padahal cuma butuh waktu sekitar 5 menit. Apalagi yang 16 menit tadi. Ini bulan Ramadan, Pak, Ibu ya. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk melatih diri kita hidup sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah Rasul adalah kita membaca Al-Quran sebelum kita tidur. Ya, kalau malam ini kita belum bisa 2 surah tadi, enggak apa-apa, kita baca dulu surah Al-Muluk. Kenapa surah Al-Muluk? Surah inilah yang akan memberikan syafaat dalam kubur kita. Setelah orang dimasukkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Hakim, setelah orang dimasukkan ke dalam kuburannya, maka kemudian datanglah malaikat rahmat dan malaikat laknat. Kemudian malaikat laknat ketika dia akan menimpakan azab kubur kepada orang ini, maka kemudian tubuh ini akan berbicara di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tadi. Dia akan berbicara, wahai 2 malaikat Allah, kalian tidak berhak menimpakan azab kubur kepada orang ini, karena dahulu orang ini pada saat dia hidup di dunia, dia selalu membaca surah Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat, Pak. Kalau bapak-bapak punya target, misalnya khatam 10 kali pada bulan Ramadan ini, kalau bisa, atau ada yang punya target khatam sekali pada bulan Ramadan ini, kemudian ada tambahan hafalan lainnya. Misalnya pada bulan Ramadan ini kita menargetkan bahwa pada akhir Ramadan nanti saya sudah harus hafal surah Al-Muluk 30 ayat. Maka setiap hari kita baca, kita hafal 1 ayat setiap hari. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, hari pertama. Hari kedua ayat yang kedua, hari ketiga ayat 3, kita ulang-ulangi itu. Bagaimana caranya? Bapak baca 20 kali, ayat pertama baca 20 kali pagi hari. Setelah salat subuh, setelah salat zuhur baca lagi 20 kali, setelah salat asar baca lagi 20 kali, setelah salat maghrib baca lagi 20 kali, setelah salat isya baca lagi 20 kali, sebelum tidur baca 30 kali. Yakin hafal 1 ayat itu. Berapa kali kita ulang? Minimal 70 kali, insya Allah sudah di luar kepala per ayat itu. Itu kalau kita punya target dalam bulan Ramadan ini. Dan orang-orang yang punya target itulah yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khutbah pada saat Ramadan menjelang, Rasul menyatakan, fa'arallaha min anfusikum khaira, wahai sahabat-sahabatku, umatku semua, perlihatkanlah kebaikan-kebaikan amal-amal saleh kalian pada bulan Ramadan ini. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah, orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Dan salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Itu amalan yang ketiga untuk mendapatkan syafaat pada hari kemudian nanti, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian amalan yang keempat adalah dengan kita selalu berdoa setelah azan. Membaca doa setelah azan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qala hina yasma'un nidaa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta." Siapa yang membaca doa ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka orang itulah yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Cuma kadang-kadang Pak, kita tidak perhatikan ini. Azan terdengar, udah lewat aja begitu ya. Azan di mana, kita kerjaan apa kita lakukan pekerjaan kita. Padahal seharusnya pada saat kita pengen mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, ketika azan berkumandang kita dengarkan azan itu dengan baik, kemudian kita jawab azan itu, dan setelah azan berakhir kita membaca doa setelah azan. Itulah orang yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kemudian nanti. Kemudian yang kedua, selain doa tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa doa antara ad-du'a bainal adzanaini la yurad. Doa yang kita ucapkan antara azan dan iqamat itu tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih jomblo, manfaatkan waktu-waktu yang terbaik ini. Setelah azan sampai iqamat, ya udah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Ramadan sekarang saya sahur sendiri lagi. Masa Ramadan yang akan datang sendiri lagi sahurnya? Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan setiap waktu itu antara azan dan iqamat. Ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak doa. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 5 amalan utama, dan masih banyak sebenarnya amalan-amalan yang dapat kita lakukan, tapi paling tidak dengan 5 kunci ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kemudian nanti. Syafaat Allah, syafaat Rasulullah, kemudian syafaat Al-Quran. Bagaimana caranya? Pertama, kita mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin dari hati kita. Yang kedua, perbanyak puasa. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Yang keempat, jangan lupa setiap setelah azan kita membaca doa ba'da azan. Kemudian yang kelima, perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan amalan-amalan tadi dapat kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.